Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman akhirnya mengambil langkah tegas dengan menutup pedagang atau toko yang menjual baju impor bekas di platform e-commerce atau loka pasar. Ya, Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah mengambil langkah tegas dengan menutup pedagang atau toko yang menjual baju impor bekas di platform e-commerce. Dan langkah ini guna mengurangi aktivitas thrifting dan selamatkan pelaku UMKM domestik. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman akhirnya mengambil langkah tegas dengan menutup pedagang atau toko yang menjual baju impor bekas di platform e-commerce atau loka pasar. Langkah tersebut juga menyasar para pemasang iklan terhadap barang-barang thrifting demi menyelamatkan pelaku UMKM dalam negeri terutama di bidang tekstil dan garmen. Selain itu, Menteri UMKM juga melakukan monitoring dan verifikasi secara ketat terhadap penjual produk pakaian bekas impor di platform e-commerce. Nantinya para pelaku thrifting akan diarahkan untuk menjual produk dalam negeri dengan tetap memberikan ruang berjualan di e-commerce. Barang-barang baju bekas. Plus yang kedua ada lagi, jadi ini bukan hanya sekedar barang-barang baju bekas, yaitu barang-barang baju-baju yang baru yang masuk dari Cina. Dua hal ini menghantam produsen-produsen UMKM kita. Nah, kemarin kita sudah lakukan penindakan di hulunya, untuk kita tutup untuk baju bekas. Terkait barang-barang impor yang lain, memang itu butuh proses. Maman menambahkan dengan dipersempitnya ruang gerak pedagang thrifting di platform e-commerce, maka diharapkan akan meningkatkan sektor perdagangan produk UMKM di dalam negeri, sehingga para pelaku UMKM dapat terus tumbuh, baik dari segi kreativitas produk maupun kualitas produk. Dari Jakarta, Radiston Sanjaya, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, pemerintah tutup celah bisnis thrifting di platform digital. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Budi Primawan, Sekjen Asosiasi E-commerce Indonesia. Kemudian ada Mbak Diah Ayu Febriani, peneliti ekonomi digital Selios. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Budi, apa kabar? Halo, apa kabar? Baik, kabar baik juga. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Pak Budi, Mbak Diah, apa kabar? Halo Mas, kabar baik. Semoga Mas dan tim dalam keadaan baik. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Ini menarik kalau dengan informasi yang tadi sudah disampaikan. Ini thrifting ya, memang ya beberapa waktu terakhir ini terus ya mengemuka begitu di ruang publik. Apa yang bisa kita cermati dari Selios begitu? Karena yang akan ditutup lagi-lagi penjualan melalui platform digital begitu nih Mbak Diah. Baik Mas, sejauh ini saya setuju dengan langkah Pak Purbaya karena ini adalah bentuk penyelamatan industri tekstil di Indonesia yang tahun 2023-2024 ini sempat jauh terpuruk dan adanya PHK massal. Kalau kita bisa lihat bahwa pakaian impor bekas ini kembali meningkat pada bulan Januari hingga Juli 2025 yang mencapai lebih dari 17% dibandingkan tahun sebelumnya dengan periode yang sama. Padahal sudah dilarang adanya impor dari pakaian bekas ke Indonesia itu sendiri. Walaupun kita tidak bisa dipungkiri bahwa sektor tekstil dalam negeri ini HPP-nya cukup tinggi dibandingkan harga dari barang bekas impor ini sendiri. Tapi kembali lagi, pemerintah harus memiliki strategi yang jelas dan juga bagaimana langkah implementasi khususnya untuk menyelamatkan para UMKM yang ada di e-commerce itu sendiri, Mas, yang sampai saat ini belum terlihat langkah jelasnya seperti apa. Baik, ya, berarti memang ini menjadi suatu langkah yang sudah tepat ya, sesuai harapan banyak pihak. Nah, dari sisi pelaku e-commerce-nya sendiri, Asosiasi E-commerce Indonesia, bagaimana Pak Budi Anda melihat kebijakan pemerintah? Tadi Pak Maman juga sudah secara tegas begitu, memang akan menutup celah-celah begitu untuk masuknya lagi penjualan barang-barang pakaian bekas, terutama begitu yang dari luar negeri. Ya, sebenarnya kalau kita sudah comply ya, seperti di Permendak 40 tahun 2022. Okay. Dari tahun 2022 itu kita sudah koordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UMKM waktu itu ya, Kementerian Perdagangan, Bea Cukai. Nah, yang kita kejar saat ini waktu itu adalah yang mengiklankan menjual dalam partai besar atau dalam karung bal gitu ya. Bal ya. Nah, karena itu sudah jelas barang impor.
Itu kita take down secara mandiri. Nah, sekarang ini juga sudah berkurang. Tapi jangan dipungkiri, pakaian bekas itu masih menarik. Bekas dari preloved yang dipakai oleh orang sebelumnya, lalu pakaian bekas dalam negeri. Nah, itu bukan barang yang dilarang. Jadi kita mesti memilah-milah mana yang dilarang dan tidak. Ini sebenarnya unsur utamanya ada di hulu ya. Gimana barang itu bisa masuk ke sini. Kalau sudah sampai di Indonesia, sudah sampai di sini, dijual di marketplace ya susah juga gitu. Kita menemukannya, kecuali dia dalam partai besar. Oke, dalam artian Pak Budi, apakah memang di e-commerce sendiri sudah tidak ada lagi produk-produk thrifting begitu yang dipasarkan di sana atau bagaimana nih? Produk thrifting itu begini Mas, Iya. thrifting itu masih boleh. Oke. Tapi yang dalam negeri atau yang preloved individual atau sebagian kecil, yang nggak boleh itu impor baru baju bekas. Ada peraturannya tuh, Permendak 40 tahun 2022. Nah, di situ sudah jelas impor dalam skala besar, dalam karung yang seperti di Bapres lah istilahnya ya. Itu nggak boleh gitu. Oke. Tapi kalau dia masuknya satu-satu atau dia dijual di Indonesia, terlepas dari bajunya impor atau baju lokal, itu nggak ada masalah. Oke, tapi pemilahan aturan jenisnya sendiri sudah jelas saat ini ya Pak Budi berarti? Pemilahannya sudah jelas. Kalau yang impor secara besar-besaran sudah pasti nggak boleh di marketplace. Oke. Nah ini lantas seberapa besar potensi kerugian ekonomi nih Mbak Dia? Mungkin kalau kita lihat maraknya barang impor pakaian bekas begitu, terutama ya untuk industri tekstil, garment begitu di dalam negeri. Kalau tadi disampaikan Pak Budi ini yang skala besar begitu, yang bal-balan begitu, balpres lah istilahnya begitu ya. Betul Mas, saya setuju dengan Pak Budi bahwa yang dilarang di Permendak 40 tahun 2022 itu adalah impor pakaian bahan bekas yang bal-balan. Nah, kita lihat tahun 2023 ini, impor bekas ini pada saat diimplementasikan langsung anjlok nilainya. Tetapi 2024, nilainya ini sampai 1,5 juta US dollar. Ini adalah salah satu kerugian bagi negara. Pada tahun 2025 berjalan ini, angkanya lebih dari 1,50 juta US dollar atau bisa dikatakan naik lebih dari 70% itu sendiri. Dan Selios ini memperkirakan kerugian negara aktivitas thrifting ini mencapai 4,2 miliar per tahunnya. Ini adalah ya angka yang cukup besar dan juga menekan sektor tekstil itu sendiri di Indonesia. Dan kalau dilihat, Selios ini memprediksikan bahwa satu potong pakaian dari Taipei maupun Tiongkok ini hanya berkisaran 1.700 sampai 2.000 per potong. Dibandingkan dengan pakaian jadi atau pakaian yang sudah didistribusikan secara domestik, yang produk lokal ini jauh sekali harganya, dan itulah kerugian yang sudah ditaksir sejauh ini. Wow, cukup besar ya, 4,25 miliar dolar Amerika per tahun begitu ya Mbak Dia? Maaf Mas, 1,5 juta itu yang hitungan berjalannya, tetapi kami memperkirakan kerugiannya itu 4,2 miliar rupiah per tahunnya. Iya, wow, itu besar sekali ya kalau memang potensinya bisa mencapai sebesar itu. Lantas strateginya seperti apa, kita akan bahas lebih jauh di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar Pak Budi dan juga Mbak Dia. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Dan berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda. Kita akan cermati seperti apa sih nilai importasi dari pakaian bekas ke Indonesia. Data dari BPS kita akan cermati rentang 2021, 2022 sampai dengan periode Januari-Agustus tahun 2025. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan, ini dia fluktuasi nilainya begitu di tahun 2024 memang mencatatkan sekitar 1,5 juta dolar Amerika Serikat importasi pakaian bekas. Sementara Januari-Agustus 2025 ini rentangnya belum sampai dengan akhir tahun. Kita lihat sudah ada kenaikan 1,55 juta dolar Amerika Serikat. Itu dia untuk nilai importasi pakaian bekas. Nah, lantas bagaimana dengan volumenya sendiri? Nah, ini dia volumenya juga rentang yang sama tahun 2021, 2022, 2023, 2024. Memang
kita lihat paling tinggi dalam 2 tahun terakhir, dalam artian 2024 dan 2025 ini. Tahun lalu mencapai 3.865,4 ton volume impor pakaian bekas. Sementara Januari Agustus 2025 ini mungkin dengan juga semakin ketatnya begitu ya, beragam razia juga sudah dilakukan sehingga turun cukup jauh begitu menjadi 1.242,8 ton periode Januari Agustus 2025. Itu dia untuk volumenya. Lantas bagaimana dengan jumlah pengguna platform e-commerce sendiri? Seberapa besar sih yang bisa kita grab ataupun bisa disasar oleh para penjual memang barang-barang produk impor yang dilarang tadi begitu untuk pakaian bekas? 2020 sampai dengan 2024 kita lihat trennya naik terus begitu, terakhir 2024 mencapai 65,65 juta pengguna untuk platform e-commerce di Indonesia. Nah, lantas bagaimana dengan nilai transaksi e-commerce-nya sendiri? Nah, ini dia seperti yang bisa kita saksikan kembali begitu bagaimana tahun 2020 mencapai 266,3 triliun rupiah dan trennya naik sampai dengan 2022 476,3 triliun, 2023 ada penurunan menjadi 453,75 triliun, tapi di tahun 2024 lalu naik lagi menjadi 487,01 triliun rupiah. Itu dia beberapa data dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan ini tentunya bersama dengan Pak Budi Primawan, kemudian juga ada Mbak Dia Ayu Febriani. Ya, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, memang dari sisi nilainya ini cukup besar, kemudian kerugian yang diproyeksikan oleh Silius juga sangat besar juga nih Mbak Dia. Lantas bagaimana langkah-langkah yang mungkin perlu kita mitigasikan lebih jauh begitu Mbak Dia? Baik Mas, ini kan masalahnya ada di hulu ya Mas. Ya. Kita nggak mau kalau misalnya ada di hilir tiba-tiba nanti adanya penindakan di lapangan, adanya razia yang akan merugikan masyarakat pelaku UMKM secara langsung. Ya. Ini memang harus ditindak tegas Mas. Saat ini kan Pak Prabowo sudah sebelumnya sudah meresmikan adanya Satgas barang impor ya Mas. Jikalau mereka bekerja secara baik dan benar untuk mengikuti prosedur, pasti ini akan ketemu entah itu ada bea cukai yang bermain ataupun pelabuhan. Ini kan dari hulunya harus ditutup terlebih dahulu. Baru nanti pemerintah memberikan adanya insentif, kebijakan untuk transisi. Bagaimana agar pelaku UMKM ini tidak mati atau bisa diarahkan untuk pemberian ada connecting pasar dan juga bekerja sama dengan mitra BUMN seperti itu. Tapi sampai saat ini belum ditemukan nih Mas masalah hulunya di mana. Pasti ada pemain-pemain yang besar di belakangnya yang merugikan negara dan juga belum terlihat kebijakan transisi seperti apa yang nantinya akan diberikan oleh pemerintah. Ini kan juga membuat masyarakat was-was, khawatir dan juga bingung kalau mata pencahariannya hilang. Belum sampai ke dalam simpul permasalahannya begitu Mbak Dia? Untuk yang menjadi thrifting masih marak begitu? Betul, karena walau kita bisa lihat Mas, HS code di BPS tentang barang impor aja ini masih ada. Padahal HS code 6309 ini adalah barang impor barang bekas itu sendiri. Kalau misalnya itu legal, harusnya BPS ini nggak punya HS code lagi, udah dihapus kayak gitu. Tapi kenapa masih tercatat seperti itu? Ini harus ada konsistensi regulasi antar instansi seperti itu. Konsistensi regulasi dan juga jangan sempat berhentilah kalau bisa terus menerus ya. Baik Pak Budi, nah ini dia bicara mengenai adanya importasi ini. Seberapa besar sih kalau lihat kontribusinya terhadap total volume perdagangan e-commerce di Indonesia? Apakah memang memang produk inilah yang paling banyak diminati oleh masyarakat pengguna e-commerce sebenarnya? Sebenarnya kalau dilihat bukan produk itu ya, banyak produk lain yang diminati, kosmetik, lifestyle segala macam. Pakaian bekas ini kita nggak punya angkanya, tapi kita lihat bukan sebagai pusat dari minat beli orang Indonesia. Buktinya pada waktu 2022 itu kita crackdown dan yang pakai karung yang besar-besar itu ya tetap sama juga gitu Mas. Jadi kalau kita lihat pakaian memang menjadi berpengaruh besar pada volume e-commerce. Tapi pakaiannya banyak yang produk lokal, banyak juga yang produk para impor yang impor secara resmi tapi tidak melalui butik gitu. Banyak pas gitu yang seperti itu yang banyak gitu.
Baik, tapi ada tidak sih mekanisme khusus begitu dari mungkin asosiasi e-commerce begitu melihat bahwa memang ini sekaligus memastikan ya Pak Budi bahwa tidak ada lagi nih mungkin kios-kios ataupun lapak-lapak yang ada di e-commerce ini yang menjual produk-produk produk ya tadi bahan yang memang dilarang begitu dalam artian pakaian bekas yang datangnya bal-balan kah atau seperti apa karena kan pada saat dijual kan mungkin tidak dalam bentuk bal lagi begitu misalnya sudah satuan Pak Budi. Betul. Tapi perlu diingat Mas, e-commerce ini hanya salah satu hilirnya. Tapi yang offline juga banyak Mas. Ya. Kita ke pasar-pasar pakaian itu jual pakaian baru dan mungkin masih ada ya. Walaupun saya juga nggak pernah lihat. Nah, tapi gitu. Yang di e-commerce sendiri kita sudah komit dari IDEA. Semua e-commerce yang menjadi anggota IDEA akan mendukung dan menegakkan peraturan yang berlaku gitu. Baik. Jadi selama itu belum menjadi ketahuan dari mana ya kita susah Mas. Sekarang ini ada toko-tokonya yang menjual pakaian satu-satu. Nah kita nggak tahu itu bisa jadi diimpor, bisa jadi beli di sini, bisa jadi bajunya sendiri dari orang itu. Nah, kalau kayak gitu kita susah Mas. Gitu. Ya, ya, itu tantangan tersendiri lagi begitu ya Pak Budi ya untuk memastikan produk-produk yang dipasarkan di e-commerce sendiri apakah benar-benar dari produk yang ya dalam artian legal begitu ya yang memang tidak dilarang oleh pemerintah. Nah, kalau kita bicara mengenai kondisi kebijakan inilah Pak Budi, apakah nanti ini kan kalau kita lihat secara keseluruhan begitu akankah berdampak akhirnya terhadap penurunan omset meskipun memang tadi ada beberapa produk yang sebenarnya boleh karena pemilihan atau pemisahan yang Pak Budi sampaikan sudah jelas. Tapi tahan dulu jawabannya kita bahas nanti di segmen berikutnya ya. Kita akan jeda lagi sebentar dan pemirsa tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Budi Primawan, Sekjen Asosiasi E-commerce Indonesia IDEA dan juga Mbak Diah Ayu Febriani, peneliti ekonomi digital Selios. Ya ini dia. Lantas sejauh mana kalau kita bicara mengenai karena ini dampaknya sudah cukup luas dan pemberitaannya juga cukup masif begitu ya Pak Budi. Apakah ini ada sedikit yang mungkin lah tekanan terhadap produk ataupun penjualan lah barang-barang pakaian ataupun fashion lainnya begitu di e-commerce sendiri? Sebenarnya kalau yang ini karena sudah ada peraturannya, kita sudah infokan ke seller-seller yang berjualan di marketplace bahwa hal ini dilarang, jadi tidak boleh dijual lagi. Jadi sebenarnya dampak ke penjualnya boleh bilang sedikit sekali gitu. Kalau mereka sudah tahu tidak boleh menjual, nah kalau ada yang nakal gitu tetap menjual itu pasti langsung di take down oleh kita. Ini pengawasan ada 3 ya. Nah itu dia. Apa saja? Pengawasan kita akan melakukan sendiri dengan meneliti. Tapi perlu diketahui kalau ini susah sekali karena orang kita paling setiap marketplace itu ada 2 atau 3 atau 5 orang lah. Sedangkan yang diawasi sekitar berapa? 1 jutaan lah, transaksi setiap harinya. Nah, ya, yang kedua adalah melalui konsumen. Itu kalau belanja di marketplace, Bapak lihat di atas itu ada pengaduan. Nah, dari situ bisa diadukan langsung kepada kita. Dan yang ketiga adalah dengan pengawasan melalui regulator dari Kemendak, dari UKM misalnya, kalau mereka menemukan barang yang ilegal, yang bal-balan itu dilaporkan kepada kami, langsung kami akan take down gitu. Oke, itu dia mekanismenya ada 3 secara mandiri dari dia sendiri kemudian dari teman-teman e-commerce begitu ya. Tapi memang tantangannya itu sendiri karena banyak sekali yang harus diawasi. Kemudian dari sisi konsumennya sendiri pun diharapkan ada partisipasinya ya, berarti ya Pak Budi ya dan juga pengawasan dari sisi regulator. Nah, Mbak Diah, lantas bagaimana Anda melihat langkah-langkah apa yang mungkin perlu kita kuatkan lagi begitu? Kolaborasi kalau dari pemerintah tadi sudah ada leadingnya, lokomotifnya sudah ada nih. Bagaimana nih nanti kanan kirinya bisa paralel atau bagaimana nih Mbak?
Ya Mas, saya setuju dengan Pak Budi. Hmm. Selain adanya kolaborasi, kita juga harus tahu bahwa tren thrifting di kalangan anak muda seperti saya ini juga sangat masif ya Mas. Ya. Terutama pre-love yang mungkin itu dari artis seperti itu kan juga perlu dilihat lagi kan ya Mas ya. Jadi pemerintah ini harus tegas dan bisa melihat loophole-nya. Apakah ada permainan di mafia bea cukai ataupun di pelabuhan? Kenapa masih bisa lolos? Oke. Kenapa Satgas impor ilegal ini masih bisa masih kecolongan istilahnya kayak gitu. Ini kan pasti ada permainan di belakangnya yang mungkin jauh lebih besar ataupun menjadi permainan yang sudah lama seperti itu. Tapi kan sekali lagi negara tidak boleh kalah untuk melindungi masyarakatnya, terutama pelaku UMKM. Karena sekali lagi kalau misalnya perekonomian berhenti dan mereka kehilangan pekerjaan, ini kan daya beli masyarakat akan semakin turun. Ya. Kita makin jauh untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% seperti itu. Jadi selain adanya kolaborasi seperti itu, jadi kayak Pak Prabowo, Pak Purbaya juga ini harus lebih tegas untuk menetapkan sanksi yang ada. Karena ini sudah masuk ranah perdata, karena sudah ada larangannya, sudah ada permendaknya, tetapi kok bisa kecolongan juga seperti itu. Oke, lantas Pidana. adakah mungkin kebijakan yang win-win solution menyeimbangkan lah antara regulasi ketat impor tadi untuk barang pakaian bekas tadi yang ilegal begitu yang memang sudah dilarang, tapi memenuhi juga akan kebutuhan barang-barang atau produk lah pakaian khususnya kalau kita bicara begitu saat ini yang terjangkau di masyarakat begitu Mbak Dia. Betul Mas, seharusnya tidak hanya sikap protektif untuk melindungi industri kecil, tapi juga bagaimana pemerintah ini memiliki strategi transisi yang adil bagi pelaku usaha dan masyarakat. Oke. Contoh, diberikan program kompensasi maupun pendampingan usaha, misal skema bantuan untuk para pelaku UMKM yang transisi yang misal sudah tidak ada lagi impor barang bekas, mereka yang ada di pasar Senen, pasar baru itu harus bekerja seperti apa, kayak gitu. Kalau misalnya itu mematikan rezeki mereka, pemerintah juga harus langsung turun tangan memberikan misalnya kredit murah bagi masyarakat terdampak seperti itu. Karena kan trickle down efeknya ini bukan hanya ke pelaku UMKM, tetapi juga bagaimana para masyarakat ini masih bisa mengakses barang-barang murah. Misal juga menggait anak muda di berbagai kota untuk menghidupkan sirkular ekonomi dari barang-barang pre-love. Kita bisa kumpulin barang-barang pre-love dari masyarakat Indonesia secara domestik dijual ke para pelaku pedagang di berbagai pasar. Ini kan juga akan satu mengurangi limbah, menghidupkan kembali sirkular ekonomi yang ada, juga masih memberikan akses untuk pakaian dan produk yang murah dan mudah bagi masyarakat itu sendiri, Mas. Oke, nah lantas kalau memang tadi sempat juga ya Pak Budi itu mengkhawatirkan kalau memang ada shifting lah ya dari karena mungkin di e-commerce sudah cukup ketat pengawasannya begitu kemudian ya barang-barang ilegal tadi akhirnya dijual secara offline juga nih meskipun kita juga ya itu banyak banget juga yang perlu diawasi begitu. Mbak Dia gimana potensinya nih? Melihatnya seperti apa? Betul Mas, karena pemerintah itu kan nggak cuma mengurusi satu keadaan rumah aja, satu partikel indikator rumah aja ya Mas ya, karena banyak banget. Tapi kembali lagi kalau misalnya dari transisi kebijakan yang udah diberikan oleh pemerintah tadi, skema bantuan, adanya kompensasi dan juga pelatihan atau pendampingan, kalau mereka melihat ini adalah suatu kegiatan ekonomi yang lebih menguntungkan atau sama keuntungannya dengan menjual barang-barang thrifting, mereka juga akan lebih memilih yang lebih aman kan Mas. Menjual misalnya barang pre-love domestik ataupun pemerintah memberikan ide bisnis lainnya. Memang ini bukan suatu proses yang bisa terjadi 1 atau 2 malam seperti itu. Oleh karena itu pemerintah harus konsisten dan juga harus ada implementasi bukti nyatanya. Jangan cuma menindak saja, tapi tidak ada exit strateginya yang untuk menguntungkan para pelaku UMKM dan masyarakat. Itu. Baik, nah kalau dari e-commerce-nya sendiri, Dia melihat bagaimana? Adakah ya lagi-lagi kalau kita bicara mengenai komunikasi, begitu bagaimana koordinasi antar ya e-commerce sendiri begitu untuk melakukan pendampingan pada saat transisi itu kan sudah tidak boleh. Kemudian bagaimana yang harus mereka lakukan lah misalnya begitu? Ya, kalau dari e-commerce sendiri sebenarnya sangat banyak ya produk-produk yang laku dijual di sini. Dan apa namanya itu ada dalam beberapa kategori ya. Kalau di fashionnya aja ada berapa jenis. Nah, jadi kami selalu memberitahukan kepada seller kami, Pak, barang ini dilarang. Yang bisa itu barang-barang ini pasti akan ada. Nah, yang menjual barang terlarang itu
ada 2 jenis. Yang satu orang nggak tahu kalau produknya dilarang, maka Oke. biasanya dia akan mencari produk lain. Nah, yang kedua adalah yang bandel nih, tahu produk dilarang tapi dijual juga. Nah, biasanya yang ini yang suka umpet-umpet, kata-katanya dirubah atau nah ini yang problematik di kita. Kita akan selalu mencari mereka yang berbuat nakal itu. Nah, Oke. jadi istilahnya kalau masalah beralih atau pivoting dari penjualan itu di e-commerce mudah banget. Malah dianjurkan orang berdagang banyak hal yang bisa dibeli oleh konsumen karena gampang, tinggal ganti-ganti aja pas di etalasenya, nggak usah berubah fisik, nggak usah nambah space gitu. Iya, tapi dari Jadi pengamatan Iya, Pak Budi, kalau dari Hmm. pengamatan IDEA sendiri, preferensi masyarakat pengguna e-commerce begitu itu lebih senang memang yang pakaian impor kah tadi begitu atau produk lokal atau dari sisi kebutuhannya itu lebih kemana arahnya begitu, Pak Budi? Ya, sebenarnya sih yang penting murah ya. Hmm, Ya, banyak sekali. Sebenarnya segmen di e-commerce itu banyak. Dari Oke. yang kelas bawah sampai yang kelas atas. Ya. Yang dibelinya pun sesuai dengan kemampuan ekonominya. Nah, tapi yang kelas menengah bawah itu rata-rata yang penting murah, yang penting banyak promonya, itu aja yang menjadi sasarannya gitu. Oke, itu dia tergantung segmentasinya, tapi semuanya memiliki pasarnya masing-masing lah ya begitu ya, Pak Budi untuk Iya. produk-produk fashion tadi. Baik, Pak Budi kemudian Mbak Diah, terima kasih banyak ini atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat, sampai berjumpa kembali Pak Budi, Mbak Diah, terima kasih. Terima kasih, Mbak Terima Diah, kasih Fahmi. Bang Pras, Pak Budi.